Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Perdana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai Advanced Topic in Business Strategy sebagai tugas akhir dari mata kuliah Economic for Manager. Baiklah, izinkan pada kesempatan ini saya memulainya dengan membahas mengenai limit pricing. Berbicara mengenai limit pricing atau penetapan harga limit, ini merupakan salah satu konsekuensi yang tidak menguntungkan dari manajemen yang sukses adalah sering menyebabkan peniruan atau masuk ke pasar oleh perusahaan lain. Tentu saja masuknya pesaing berdampak buruk pada keuntungan perusahaan yang ada. Dihadapkan dengan ancaman masuk, seorang manajer mungkin mempertimbangkan strategi seperti menetapkan harga batas atau harga limit. Penetapan harga batas ini mengubah lingkungan bisnis dengan mengurangi jumlah pesaing. Secara lebih formal, penetapan harga batas terjadi ketika perusahaan monopoli harga di bawah harga monopoli untuk mencegah perusahaan lain memasuki pasar. Seperti yang sama-sama kita lihat, penetapan harga batas ini tidak selalu merupakan strategi bisnis yang menguntungkan. Penetapan harga ini tujuannya adalah untuk mengurangi persaingan dengan menghilangkan insentif calon pesaing untuk memasuki pasar. Selanjutnya kita membahas mengenai monopoly profits atau laba dari perusahaan monopoli. Seperti yang kita lihat pada kurva pada slide di atas, di sini dapat dilihat kurva permintaan untuk produk perusahaan monopoli adalah D dan M. Keuntungan monopoli dimaksimalkan dengan harga PM dan keuntungan monopoli diberikan oleh rata-rata M. Sayangnya untuk pemegang jabatan ini, jika calon peserta mempelajari tentang peluang keuntungan ini dan memiliki pengetahuan teknologi untuk menghasilkan produk dengan biaya yang sama bagi petahana, keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli akan terkikis jika calon peserta dapat memasuki pasar secara menguntungkan. Masuknya akan memindahkan industri dari monopoli ke duopoli dan mengurangi keuntungan perusahaan lama. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan monopoli, selain perusahaan monopoli ini memperoleh keuntungan ekonomi yang positif, keuntungannya ini juga dapat mendorong perusahaan lain untuk memasuki pasar. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai batasan harga. Di sini dapat kita lihat residual demand kurva, di mana incumbent menghasilkan QL bukan output monopoli QM. Harga yang dihasilkan atau PL lebih rendah dari harga monopoli. Permintaan residual adalah permintaan pasar DM dikurangi dengan QL. Entry tidak menguntungkan karena sisa permintaan peserta berada di bawah AC. Penetapan harga batas optimal menghasilkan permintaan residual. Jika peserta masuk dan memproduksi unit key, keuntungan akan menjadi nol. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai link the pre-entry price and post-entry profit. Di mana di dalam link the pre-entry price and post-entry profit ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yang dimana yang menghubungkan antara harga pre-entry terhadap keuntungan post-entry adalah mekanisme komitmen. Di mana dalam mekanisme komitmen ini seorang petahana
harus mempertimbangkan harga pre-entry tidak terkait dengan profit post-entry karena pelaku bisnis yang masuk secara rasional mengakui bahwa incumbent tidak memiliki insentif untuk mempertahankan output post-entry QL. Incumbent dapat mengatasi masalah ini dengan berkomitmen untuk memproduksi setidaknya unit QL output. Lebih khusus lagi jika petahana entah bagaimana bisa mengikat dan secara kredibel berkomitmen untuk tidak mengurangi output saat akan masuk, dan jika komitmen ini diketahui oleh peserta, maka strategi tersebut memang akan menghalangi masuk. Petahana mungkin membuat komitmen seperti ini dengan membangun pabrik yang tidak mampu menghasilkan output kurang dari QL unit. Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk mengiringkan pre-entry price dan terhadap post-entry price profit ini adalah efek kurva pembelajaran. Yang dimaksud dengan efek kurva pembelajaran ini ialah dalam beberapa proses produksi, biaya memproduksi barang atau jasa tergantung pada tingkat pengalaman perusahaan. Perusahaan dengan tingkat output historis yang lebih besar memiliki lebih banyak pengalaman dan dapat berproduksi lebih efisien daripada perusahaan dengan sedikit atau tanpa pengalaman masa lalu dalam memproduksi barang. Jadi yang dimaksud dengan efek kurva pembelajaran ini adalah pengalaman, intinya pengalaman dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu informasi tidak lengkap atau incomplete information. Diasumsikan bahwa peserta dan pemegang jabatan menikmati informasi yang jelas tidak dapat diterapkan di semua situasi. Biasanya mahal bagi wirausahawan dan calon pendatang lainnya untuk menemukan peluang bisnis yang menguntungkan. Sejauh harga atau keuntungan pramasuk merupakan sinyal yang menurunkan biaya calon peserta dalam mengidentifikasi peluang yang menguntungkan, hubungan antara harga dan keuntungan pasca masuk dapat ditempa. Selanjutnya yaitu efek reputasi atau reputation effect ini adalah dapat memberikan hubungan antara harga pramasuk yang dikenakan di pasar dengan keuntungan pasca masuk. Mengizinkan masuk hari ini cenderung mendorong masuk di masa akan datang oleh calon pendatang lainnya, bergantung pada biaya dan manfaat relatif dari entry masa depan. Mungkin membayar bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam reputasi sebagai pendatang untuk mencegah masuknya perusahaan lain. Selanjutnya membahas mengenai predatory pricing, di mana predatory pricing ini dalam penetapan harga batas mengubah lingkungan bisnis dengan mencegah calon pesaing memasuki pasar. Penetapan harga predatory ini mengurangi pesaing dengan menghilangkan pesaing yang ada. Salah satu strategi dari predatory pricing ini ialah dengan menetapkan harga di bawah biaya marginal untuk mendorong pesaing keluar dari bisnis, kemudian menaikkan harga untuk menikmati keuntungan yang lebih tinggi sebagai hasil dari berkurangnya persaingan. Jadi inti dari predatory pricing ini adalah tujuannya untuk menghilangkan pesaing yang ada. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai bagaimana kita meningkatkan biaya rival ini untuk mengurangi kompetisi di dalam suatu pasar. Di dalam meningkatkan biaya rival ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan mempertimbangkan produsen atau perusahaan petahana. Strategi di mana perusahaan meningkatkan biaya marginal atau biaya tetap para pesaing untuk mendistorsi insentif mereka. Jadi dengan kita meningkatkan biaya rival ini untuk meminimalisir kompetisi atau persaing yang ada di dalam suatu pasar. Namun dengan ditingkatkan biaya rival ini
tidak selalu menguntungkan, tetapi memberi peluang untuk memperoleh keuntungan di dalam suatu pasar. Selanjutnya, menaikkan biaya marginal rival ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam kurva ini dapat dilihat bahwa R1 dan R2 adalah fungsi reaksi dari dua perusahaan yang bersaing. Perusahaan yang menghasilkan output Q1 dan Q2 dan fungsi reaksi meringkas output memaksimalkan keuntungan masing-masing perusahaan mengingat output yang dihasilkan oleh pesaingnya. Misalnya R1 mengidentifikasi output yang memaksimalkan keuntungan perusahaan satu untuk setiap output potensial oleh perusahaan 2. Fungsi reaksi ini miring ke bawah karena kan setiap perusahaan memproduksi outputnya secara bersamaan dan harga menyesuaikan untuk menghapus output apapun yang dibawa ke pasar. Selanjutnya, strategi lain untuk meningkatkan biaya rival ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau strategi dalam meningkatkan biaya rival ini. Yang pertama yang perlu dilakukan ialah menaikkan biaya tetap di industri. Perusahaan juga memperoleh keuntungan dengan menaikkan biaya tetap para pesaingnya ini. Mungkin yang mengejutkan bagi kita adalah manfaat seperti itu dapat diperoleh perusahaan bahkan ketika strategi tersebut juga meningkatkan biaya perusahaan itu sendiri. Untuk melihat hal ini, pertimbangkan bahwa pemegang saham yang mendapat keuntungan monopoli jika tidak ada perusahaan lain yang memasuki pasar. Namun jika saingan memasuki pasar, persaingan yang terjadi kemudian mengurangi keuntungan pemegang saham dengan peserta juga mendapatkan keuntungan. Karena peserta mendapatkan 0 jika tidak masuk tetapi mendapatkan sedikit pendapatan dengan masuk, perusahaan monopoli tidak akan dapat mempertahankan keuntungan monopoli kecuali ia berhasil mengubah lingkungan bisnis tersebut. Strategi yang kedua yang perlu kita lakukan ialah jika integrasi secara vertikal, naikkan harga input di pasar hulu. Yang ketiga yang perlu kita lakukan ialah penyitaan vertikal, perusahaan terintegrasi menagih harga mahal saingan untuk inputnya. Tekanan harga dan biaya, perusahaan yang terintegrasi menaikkan harga input dan mempertahankan harga produk akhir konstan. Selanjutnya mengenai diskriminasi harga sebagai salah satu alat strategis. Diskriminasi harga ini memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pemotongan harga kepada konsumen atau pasar yang akan menimbulkan kerusakan paling parah pada pesaing. Hal ini dalam kasus harga predatori atau calon pendatang dalam kasus penetapan harga terbatas. Sementara itu perusahaan dapat terus membebankan harga monopoli kepada pelanggan lainnya. Oleh sebab itu, diskriminasi harga ini dapat meningkatkan atau berpengaruh terhadap strategi penetapan harga lainnya. Jadi menurut saya diperlukan diskriminasi harga ini sebagai suatu strategi untuk memanfaatkan situasi pesaing sehingga mendapatkan keuntungan terhadap perusahaan kita sendiri. Selanjutnya ini mengenai changing the timing of decision or the order of move. Dalam bagian ini ada beberapa alasan untuk mengubah waktu keputusan untuk mencapai keuntungan penggerak pertama dengan mudah kita ilustrasikan. Hal ini kita contohkan dengan mempertimbangkan dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B yang harus membuat keputusan output rendah atau tingginya. Dengan ini mempertimbangkan dua skenario. Dalam situasi pertama, kedua perusahaan tersebut membuat keputusan mereka secara bersamaan.
Dan karena tidak adanya ruang untuk keuntungan penggerak pertama, kita melihat bahwa hasil permintaan berubah dalam situasi kedua, di mana perusahaan A membuat keputusannya sebelum perusahaan B. Terkadang keuntungan ini dapat ditingkatkan dengan mengubah waktu keputusan atau urutan pergerakannya. Jadi waktu keputusan ini sangat berpengaruh terhadap keuntungan di suatu perusahaan. Ketika ada keuntungan penggerak pertama, ada baiknya untuk berkomitmen pada keputusan terdahulu. Komitmen ini merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan keputusannya. Ketika ada keuntungan penggerak kedua, ada baiknya kita membiarkan pemain lain bergerak lebih dahulu. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Tidak masalah pesaing atau pemain lain itu bergerak lebih dulu, asalkan keputusan yang nantinya kita ambil ini memang yang dibutuhkan oleh perusahaan dan memiliki manfaat atau profit terhadap perusahaan kita sendiri. Selanjutnya beralih mengenai network atau jaringan. Network atau jaringan ini merupakan aspek yang paling penting dalam kita menjalankan suatu perusahaan. Jenis jaringan yang paling sederhana adalah jaringan satu arah, di mana layanan mengalir hanya dalam satu arah. Jaringan ini terdiri dari tautan yang menghubungkan berbagai titik dalam ruang geografis atau ekonomi. Jaringan satu arah ini dapat kita lihat bahwa seperti jaringan air atau air perumahan biasanya dikelola oleh perusahaan daerah air minum, listrik yang biasa dikelola oleh perusahaan listrik negara. Sedangkan jaringan dua arah ini adalah nilai untuk setiap pengguna bergantung secara langsung pada berapa banyak orang lain yang menggunakan jaringannya, seperti telepon atau email, tergantung dari pengguna. Selanjutnya mengenai network eksternalitas. Eksternalitas jaringan langsung ini merupakan nilai yang langsung yang dinikmati oleh pengguna jaringan karena orang lain juga menggunakan jaringan tersebut. Eksternalitas jaringan tidak langsung yaitu nilai tidak langsung dinikmati oleh pengguna jaringan karena komplementaritas antara ukuran jaringan dan ketersediaan produk atau layanan pelengkapnya. Sedangkan eksternalitas negatif seperti kemacetan dan kemacetan juga dapat muncul seiring dengan pertumbuhannya jaringan. Di dalam menetapkan harga terkait dengan jaringan ini pembahasan mengenai penetapan harga untuk mengatasi efek jaringan. Ada problemnya seperti eksternalitas jaringan biasanya mempersulit jaringan baru untuk menggantikan atau bersaing dengan jaringan yang ada. Adapun solusinya adalah penetration harga. Jaringan baru dapat menetapkan harga awal yang sangat rendah, memberikan produk atau bahkan membayar konsumen untuk mencoba produk baru untuk mendapatkan pengguna. Hal ini di mana perusahaan-perusahaan yang baru memulai atau baru memasuki suatu pasar, biasanya dia untuk menciptakan suatu jaringan, dia bahkan ingin membayar konsumen agar produknya itu dikenal secara luas. Setelah sebagian besar pengguna beralih ke jaringan tersebut, harganya dapat dinaikkan. Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan dari saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.